Hai gengs, masih di tengah suasana lebaran ya. Jadi video kali ini teman cerita lagi nih, hitung-hitung spesial buat hari raya lebaran begitu. Senang kan kalian? Biar bisa nonton bareng-bareng sama keluarga, atau lagi pada mau pulang nih ke habitatnya masing-masing lagi, karena besok nih Senin, bener kan besok Senin kerja gitu kan, pulang dari kampung, di jalan nih bisa buat temen nonton. Buat yang nanya, gua nggak libur, tenang aja Jilah, perhatian banget tumben. Gua malah curiga nih, takut nih kalau tahu kalian jadi pada baik-baik begitu nyuruh kita libur. Ini video udah nyetok udah, biar kalian tuh tetap ada tontonan. Baik kan gua? Makanya subscribe lu pada, biar kita semua seneng nih di hari raya lebaran. Tapi ya gengs ya, namanya lebaran tuh sebenarnya nggak semua orang lo bisa merasakan kemenangan apa yang namanya tuh dan menikmatinya. Kayak teman cerita kali ini tuh namanya dari Isma, kita dikirimnya tuh Isma dari Semarang. Kejadiannya tuh terjadi udah lumayan lama sih di lebaran tahun 2013. Dimana tapi bisa dibilang nih keluarganya tidak pernah merayakan lebaran seperti orang-orang kebanyakan. Bukan karena nggak suka, tapi karena hidup mereka tuh bisa dikatakan, ya kata Isma ya, miskin. Ayahnya berprofesi sebagai petani, itu setiap habis sholat ya lanjut langsung bekerja tuh ke sawah seperti biasa. Nggak ada hari spesial namanya lebaran tuh, ya sama aja kayak hari-hari biasa, harus kerja. Sedangkan ibunya sehari-hari tuh bekerja sebagai serabutan ya, cuci gosok bersih-bersih di rumah orang. Kalau hari lebaran justru bayarannya akan dikasih 2 kali lipat pada rebutan jasa ibunya tersebut buat bebersih rumah, terus cuci piring itu kan, karena di rumah yang mengadakan atau meng-hire jasa dari si ibunya Isma itu kan lagi rame-ramainya pada datang keluarga besar gitu biasanya. Dan Isma selalu bantuin ibunya tuh. Bisa dibayangkan nggak, hari lebaran tuh jatuhnya ya bener-bener hari kayak biasa, malah hari dimana mereka harus kerja lebih giat lagi. Karena itu biasanya ibu sama bapaknya itu ke rumah saudara buat silaturahmi itu di hari +3 atau bahkan H+7 gitu gengs. Ya bukannya nggak mau silaturahmi ya, melainkan tadi dengan kondisi keuangannya orang tuanya Isma, jadinya mereka mengutamakan panggilan kerja tersebut yang jatuhnya musiman ya, dibilang aji mumpung karena kan bisa dibayar lebih 2 kali lipat ya, macam infal gitu jatuhnya ya. Apalagi orang tuanya kalau berkunjung ke rumah saudara nih buat silaturahmi itu nggak mau bawa tangan kosong doang, meskipun mereka orang nggak punya, minimal mereka tuh selalu bawa buah tangan apa ya, sebatas kue pasar atau yang kecil-kecil lah, karena orang tuanya itu nggak mau disangka mereka nih datang buat minta-minta uang THR, perkara saudara-saudaranya tuh rata-rata hidupnya memang lebih berkecukupan. Soalnya biasanya aja nih udah bawa buah tangan begitu kalau mereka datang ke rumah saudara, atau ujung-ujungnya apa, disuruh bantu beberes. Ibunya ya tetap nyuci piring tuh di dapur, bapaknya diminta buat rapihin rumput di halaman, terus pulangnya dikasih uang tuh sama saudaranya. Ya maksudnya di situ kan bapak ibunya ke sana bukan mau minta uang, tadi dibilangnya mau berkunjung aja silaturahmi, tapi kenapa selalu diperlakukan seperti itu? Ya udah aja lah kata si Isma. Walaupun Isma yang melihat hal tersebut selalu terulang lagi dari tahun ke tahun, rasanya sedih katanya. Ya awalnya sih sempat tuh ada masa-masa Isma ngambek gitu, kadang nggak dibeliin baju lebaran seperti teman-teman lainnya. Tapi sampai lama-lama dia mengerti nih akan keadaan orang tuanya, dan malah mempunyai tekad kalau suatu hari nanti dialah yang harus memberikan baju baru atau baju lebaran yang bagus dan pantas untuk orang tuanya, biar tidak dipandang rendah oleh saudara-saudaranya lagi. Ya ampun kasihan ya. Nah pokoknya sampai ceritanya di tahun 2013 itu, Isma umurnya tuh 18 tahun. Dia nganggur tuh waktu itu. Dia udah coba ngelamar di pabrik, di toko-toko dan sebagainya, ngelamar sana sini gitu kan, nggak diterima-terima, nggak ada panggilan. Hingga di bulan Ramadan mendekati mau lebaran, tahu-tahu nih ada salah satu toko tempat memang Isma melamar waktu itu, katanya mau jadi kasir lah di sana. Dibilang ini ada kerjaan buat kamu, bisa dateng nggak? Ya Isma dengar begitu seneng lah. Akhirnya ada panggilan kerja, alhamdulillah. Langsung dia ke sana. Tapi ternyata kerjaannya itu bukan menjadi kasir di toko tersebut seperti yang Isma lamar, melainkan ada kerjaan sementara menjadi ART infal di rumah si pemilik toko. Soalnya memang waktu diwawancara kan ditanya pengalaman kerjanya itu apa, ya Isma bilang biasanya suka bantu-bantu ibunya, memang merupakan ART cabutan. Dan di situ dibilang Isma sama ibunya mau nggak nih ditawari kerjaan ini. Jadi basicnya dari situ tuh, kerjanya 2 minggu. Habisnya ART di rumah si pemilik tokonya itu ya pada pulang kampung. Jadi buat gantiin lah sementara gitu kan, beberes segala macem. Jujur waktu itu pas Isma denger ya dia lumayan kecewa. Karena kan tadi kirain dia bakal keterima kerja di toko. By the way tokonya ini tuh kayak pusat oleh-oleh gitu loh. Ada jual makanan, terus kayak barang-barang gitu khas di daerah Semarang. Waktu itu memang raut mukanya Isma ini kelihatan tidak tertarik ya. Tapi pas dibilang gajinya selama 2 minggu itu adalah 1 juta per orang, Isma langsung kayak, hah? 1 juta? Ini tahun 2013 loh gengs. 1 juta buat 2 minggu itu gede, apalagi buat Isma katanya. Dan dia disuruh berdua sama ibunya kan, jadi 2 juta, 1 juta, 1 juta gitu per orang. Nah Isma kan jadi mikir ya, dia posisinya lagi nganggur kerja, terus tahun-tahun sebelumnya juga kalau lebaran biasanya orang tuanya nggak libur, tetap kerja. Jadi apa bedanya? Dan
Apa alasannya dia menolak pekerjaan ini yang selama 2 minggu doang? Jadilah sama Isma ya udah diterima. Ditambahkan dia juga punya cita-cita mau beliin orang tuanya tuh baju baru buat lebaran gitu kan. 1 juta bisa tuh. Tapi kalau ibunya dia bilang dia perlu ngomong dulu, kasih ibunya ini takutnya udah ada jadwal. Karena tiap kali lebaran dia selalu di-booking tuh ibunya tuh sama orang-orang gitu kan, rebutan jasa ibunya. Singkat cerita Isma pulang terus ngomong kan sama ibunya. Ibunya mau lah pas denger gajinya 1 juta 2 minggu. Bahkan si bapaknya juga sampai nanya, perlu tukang tanaman juga nggak? Bapaknya juga mau. Cuma ya ternyata dibutuhkan hanya 2 orang aja memang tuh buat gantiin ART di sana sementara waktu kan. Untuk tadi ya bersih-bersih sama ternyata ngurusin ada kakek juga di sana, kakek dari si yang punya rumah. Jadi yang punya rumah itu suami istri. Suaminya namanya Pak Jaka, istrinya namanya Bunia. Mereka yang punya pusat toko oleh-oleh tadi dan mereka juga sudah dikaruniai 3 orang anak. Nah, di rumah itu ada kakek yang merupakan ayah dari si Pak Jaka, namanya siapa, kakek Baharudin, panggilannya kakek Bahar. Kondisinya kakek Bahar ini tuh udah stroke, pakai kursi roda dan pikun banget, usianya tuh 87 tahun. Nah, keluarga itu tuh bilang kalau lebaran kali itu mereka itu mau merayakan di rumah keluarga besarnya Bunia. Karena udah bertahun-tahun sebelumnya Bunia ini nggak pulang pas saat lebaran karena selalu di rumahnya Pak Jaka nih, perkara tadi kondisinya kakek Bahar nggak bisa ditinggal-tinggal. Dibawa-bawa juga udah susah buat perpergian. Dan ART pada kerja di sana kan tentunya pada pulang kampung ya lebaran juga. Makanya di tahun itu karena mereka mau pergi merayakan lebaran di keluarganya Bunia, dicarilah ART infal. Singkat cerita ya udah nih pas hari H abis sholat Id, ibu sama Isma pamit ke bapak buat pergi ke rumahnya Pak Jaka untuk menginap di sana 2 minggu. Di situ nggak ada perasaan sedih atau gimana-gimana ya, karena kan tadi udah dibilang tiap lebaran jatuhnya mereka sekeluarga tuh bekerja. Sama ini kita ngomong-ngomong juga, lebaran-lebaran tetap kerja. Makanya agak relate 11-12. Kesianilah kalian sama kita nih. Kalau ada iklan jangan di-skip. Terus klik subscribe juga buat yang belum ya, berbuat baik secara gratis sih lo kagak bayar. Terima kasih. Yaudah sampai sana mereka ketemunya sama Pak Jaka dan Bunia. Anak-anak juga udah pada siap tuh mau pergi, udah masukin tas-tas ke dalam mobil. Tapi sebelumnya Bunia ini udah menjelaskan semuanya sambil keliling rumah tuh ngajak ibu sama Isma. Intinya ternyata yang perlu dibersihkan tuh hanya lantai 1 aja, yang terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi tamu, dapur sama kamar si kakek. Sementara di lantai 2 tuh isinya ya kamar utama sama kamar anak-anak semuanya dikunci kata Bunia. Jadi ya tidak perlu dibersihkan, kuncinya pun dibawa sama Bunia. Ya mungkin takut juga kali ya kan belum kenal banget sama ibu sama si Isma baru. Jadi tidak perlu dibersihin aja, udah lantai 1 aja, yang penting ada si kakek. Dan kakek ini juga harus diperhatiin, dirawat ya, maksudnya disuapin, diminumin, dikasih obat, ya diurus gitulah. Soalnya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pagi-pagi juga dijemur ya. Obatnya juga udah rapi, udah diplastikin kan hari ini jam segini semuanya tuh rapih tersusun, tinggal ambil aja. Dan makanannya juga catering. Tiap hari nanti katanya akan ada orang datang tuh yang nganterin catering. Dikasih langsung 2 menu buat makan siang sama makan malam. Jadi mereka tuh nggak perlu masak ya, buat makan sendiri aja kalau mau. Bunia juga bilang kalau dia sebenarnya perginya hanya sekitar seminggu. Tapi memang butuh ibu sama Isma karena si ART-nya ini cutinya sampai 2 minggu. Ya makanya ibu sama Isma kan buat gantiin si ART yang pada pulang kampung ini kan. Jadi sebenarnya intinya seminggu lagi Bunia sama keluarganya juga udah pulang kok. Ya udah abis jelasin panjang lebar begitu ya, Bunia pergi nih dengan ninggalin nomor telepon gitu kan di kertas. Kalau ada apa-apa telepon aja di sini nih. Di sana tuh ada telepon rumah. Jadi masih ada tuh telepon rumah di situ. Coba di rumah lu masih ada nggak namanya telepon rumah tuh? Ya ini kan tahun 2013 habisnya ya. Di rumah kita tahun segitu juga masih ada. Sekarang mah dia pakai HP doang. Ya pokoknya di situ pas dijelasin si ibu sama Isma aja mikir, wah ini tugasnya kok ringan. Ya mereka kan nggak harus nyuci, nyetrika, sama masak juga tuh. Ya paling kalau mau nyuci, nyetrika, sama masak tadi tuh buat sendiri aja. Sementara buat kakek ya udah semuanya udah disiapin. Makan juga catering. Nggak lama dari keluarga tadi pergi, bener tuh datang tuh tukang catering nganterin langsung makan siang sama makan malam. Sama Isma kan diterima gitu kan. Terus dia bilang ke ibunya, berarti nih yang harus nyuapin makan siang siapa? Yaudah ibunya dulu tuh. Akhirnya mereka ke kamarnya si kakek, mapa kakek gitu kan, agak bangun gitu dari kasurnya buat disuapin sama ibunya Isma. Isma ngeliatin aja tuh sambil belajar kan. Dan si kakek ini santai aja, makanya nggak rewel, nggak kayak apa sih berontak nggak mau mingkem doang gitu. Enggak, kayak emang udah biasa begitu. Habis itu dikasih obat juga kakek nurut, diminum itu obatnya. Setelah itu ditidurin lagi di kasur. Setelah kakek udah beres, mereka juga bebersih. Sampai malam ngasih makan kakek lagi, habis itu istirahat. Ibu sama Isma nempatin kamar di belakang tuh, emang kamar ART. Isinya katanya waktu itu udah kosong gitu gengs, nggak terlihat si ART-nya bakal balik lagi apa gimana. Soalnya kalau biasanya nih, kalau ART bakal balik lagi kan masih disisain tuh 1-2 baju di lemari, ya enggak, kosong. Ya cuma pada malam itu nggak ada apa-apa. Isma sama ibu kan juga udah tahu nih ritme kerjanya tuh seperti apa ya. Besoknya di hari kedua, dari pagi sampai siang juga semua normal, nggak ada yang aneh. Malahan tadi tuh mereka menganggap alhamdulillah ini ya pekerjaannya cukup mudah dengan gaji yang
Wah, karena si kakeknya ini juga penurut banget, kan. Waktunya makan ya makan, minum obat, digantiin baju, nurut. Dilap-lap, diseka-seka untuk mandi juga diem aja. Anteng aja gitu, si kakek juga nggak pernah ngomong satu kata pun, kayak baru udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain, udah pasrah gitu loh. Sampai malamnya pas di hari kedua itu, tahu-tahu ada suara kayak gudang gitu, kenceng banget, tapi nggak tahu dari mana asalnya. Waktu itu memang Isma masih bangun, sementara ibunya udah tidur, itu juga sampai bangun karena suara itu. Mereka akhirnya ngecek kayak, suara apaan tadi tuh? Tapi mereka lihat-lihat di lantai 1, nggak ada apa-apaan. Merhatiin ke lantai 2 juga kayaknya sih aman-aman aja, karena kan di lantai 2 tuh lampu nggak pada dinyalain ya, gelap. Ya mereka takutnya waktu itu maling aja. Mungkin tahu nih keluarganya lagi pergi, cuma ada 2 cewek di situ sama 1 kakek-kakek nggak berdaya kan? Cuman ya tadi mereka tidak menemukan apa-apa. Semua jendela-jendela sama pintu juga udah dicek, udah pada dikunciin kok aman. Udah nih mereka balik lagi buat tidur. Paginya pas bangun, Ismi sama ibunya kaget banget karena dilihat jendela semua sama pintu-pintu ngablak kebuka, bener-bener kebuka lebar. Kayak, loh kok bisa? Apa bener ada maling apa gimana? Udah panik banget tuh mereka. Takutan tuh pagi-pagi pada kebuka begitu. Langsung mereka ngecek kamar kakek. Si kakek ternyata udah bangun dan kayak megap-megap, gemeteran gitu loh. Makin panik kan mereka berdua. Langsung dipapa bangun gitu kan, dikasih minum sampai si kakeknya kayak lebih tenangan tuh. Posisinya di situ di dalam kamarnya kakek juga jendelanya udah kebuka. Ya Ismi nanya kan, kakek yang bukain pintu-pintu sama jendela-jendela di rumah. Tapi si kakek kayak langsung geleng-geleng kayak bilang, bukan saya, tapi ngomongnya nggak jelas kayak gitu loh. Kayak udah lemah gitu. Nah ibunya Isma juga mikir yang nggak mungkin si kakek lah. Gimana caranya orang bangun dari kasur aja harus dibantu, dipapa dulu gitu kan. Kalau mau jalan-jalan juga harus pakai kursi roda didorongin. Akhirnya ibu sama Ismi tuh lagi-lagi ngecek tuh ke seluruh rumah. Ada barang yang hilang atau ada yang kayak dibobol gitu nggak. Mereka naik tuh ke lantai 2. Semua kamar masih kekunci. Jadi mereka nggak tahu tuh kenapa pintu-pintu sama jendela-jendela di lantai 1 pada kebuka semua. Yang jelas kan semalam mereka udah ngecek tuh beneran udah dikunci semua kan. Gara-gara dengar ada yang suara gedubrak gitu yang dikira maling. Namun sejauh mata memandang dilihat barang-barang masih ada semua dalam posisinya dan nggak ada yang berantakan, nggak kayak ada yang maling masuk. Ya udah sementara itu akhirnya si kakek ini dijemur di halaman depan di semacam kayak tempat biasa mobil parkir itulah, jadi kayak carport. Bunyinya memang kemarin tuh ngasih tahu kalau dijemur itu antara jam 9 sampai jam 10. Tapi ya sekitar 10 menitan aja ya, jangan lama-lama. Ya udah waktu itu Isma yang dorong kursi rodanya sampai ke depan tuh, pas di carport dia kunci tuh kursi rodanya biar nggak bisa jalan kan, macet, aman gitu loh. Dan dia pun nungguin di teras. Ya maksudnya biar nggak panas-panasan karena Isma nggak mau ikut jemur. Cuma kelihatan banget dari teras ke carport lah, cuma dari sini ke situ. Sementara ibunya tuh di dalam bersih-bersih sama ngecek-ngecekin keadaan rumah lagi. Tahu-tahu dari dalam si ibunya teriak. Ya Isma langsung masuk ke dalam tuh, yang ternyata ibunya lagi di kamar mandi di lantai 2. Jadi di lantai 2 kan ada kamar mandi luar juga ya. Ya emang nggak dikunci kalau kamar mandi mah. Ibunya tuh kaget karena plafon kamar mandi di lantai 2 tuh ambrol, guys. Gede bolong jebret gitu loh. Ya memang sedari pagi Isma sama ibunya belum ngecek ke kamar mandi tuh, karena kan mereka ngiranya takut ada maling atau gimana ya, fokusnya jadi ngecekin ke kamar-kamar. Ternyata kan masih kekunci, nggak kepikiran sama sekali kalau kamar mandi ngapain maling ke kamar mandi, maling gayung sama sabun. Nah ngelihat bolongan segede gitu, plafonnya jebol, mereka mikir kemarin malam pasti suara kedubrak tuh ternyata dari sini. Ya ambrol. Tapi kenapa bisa ambrol juga nggak tahu, apa rayap apa bagaimana. Plafonnya itu kan dari gipsum yang putih itu kan. Nah di sekeliling bolongannya tuh kayak ada item-item gosong gitu kan. Ibunya bilang ke Isma suruh nelfon ke Bunia aja laporan. Ya udah Isma turun ke bawah dan nelfon pakai telepon rumah. Dilepon tuh Bunia tuh. Diangkat sama Bunia. Ya udah Isma jelasin kan kalau, Bu, plafon kamar mandi lantai 2 tuh ambruk, tapi saya nggak tahu kenapa, toto ambruk bolong. Si Bunia bilang santai kayak, oh, itu raya paling, soalnya memang rumahnya tuh banyak raya. Pondasi atapnya tuh masih pakai kayu, emang rumah lama soalnya, gengs. Ya udah tutup aja kamar mandinya sampai saya nanti pulang. Toh Isma, ibu sama kakek kan gak ada yang pakai kamar mandi lantai 2 juga ya. Di situ Buninya juga nanyain gimana kondisi kakek, sehat-sehat aja kan, aman kan semuanya? Isma jawab, aman kok Bu, tapi seketika itu juga dia baru inget kalau ninggalin si kakek tuh berjemur di luar. Jadi habis tutup telepon, si Isma langsung ngecek tuh, pergi dia ke teras. Lah si kakek posisinya udah jatuh di deket gerbang. Astagfirullahaladzim, ya Isma kan kaget ya. Dia langsung lari bantuin si kakeknya untuk berdiri lagi ke kursi rodanya jatuh. Sampai sikunya nih lecet, gengs. Kakek-kakek 87 tahun. Kok bisa jatuh sampai sini? Kayak si Isma kan bingung ya. Perasaan tadi dia juga ngunci rodanya. Di papa tuh si kakek didudukin lagi di kursi roda, langsung dibawa ke dalam. Si ibu yang habis beberes puing-puing di kamar mandi lantai 2, ngeliat siku kakek berdarah gitu langsung, heboh, itu kenapa? Ya Isma bilang tadi jatuh di depan, Bu. Ya, kok bisa jatuh? Di situ Isma langsung dimarah-marahin tuh sama si ibu. Dan ibu tuh yang ngerawat lukanya kakek sampai minta maaf berkali-kali. Ya Isma di situ juga merasa bersalah banget ya. Dia juga akhirnya ke depan lagi buat ngeliat tuh emang jalanannya miring apa ya sampai kursi rodanya bisa
gilir gitu, gulir sendiri ke arah jalan gerbang. Dan pas dilihat kalau dengan mata telanjang gitu ya, kelihatannya sih rata. Cuma kalau diperhatiin lagi memang kayak agak sedikit miring ya, mungkin biar kalau hujan tuh airnya ngalir. Tapi ya tadi sebelumnya kayaknya udah pastiin dikunci itu rodanya kok. Lagi bingung gitu, tahu-tahu ada orang nih nganterin makanan. Tapi orangnya beda sama orang catering yang kemarin. Cuma sama Isma ya dikirakan itu catering, jadi diterima aja. Terus dia masuk ke dalam buat naruh makanannya di dapur. Dilihat juga si ibu udah selesai tuh ngobatin kakek, dan nanya tuh si ibunya, itu cateringnya udah datang ya? Ya bu, ini udah datang nih gitu kan, kata si Isma. Tahu ada suara orang lagi tuh ngetok pagar depan rumah. Yang pas Isma ngecek ternyata, lah itu orang catering kemarin. Dia nanya kan, loh Mas, tadi ada yang nganterin makanan juga bukan catering dari sampean? Masa bingung, dia bilang, enggak, ini saya baru datang kok mbak. Langsung dikasih aja tuh makanan cateringnya. Isma pikir, oh mungkin yang tadi tuh ya kiriman makanan dari orang lain aja kali. Ya diambil tuh makanan catering, dibawa lagi ke dapur. Ternyata di dapur si ibunya lagi kaget karena dia lagi buka makanan yang tadi di awal tuh yang dikiranya catering. Pas mau disiapin loh, isinya bangke burung gagak yang udah mati. Langsung kayak dilempar, dibuang lah sama ibunya ke tempat sampah. Ditanya, ini siapa yang ngasih? Ya Ismi kan bilang tadi ada orang, emang bukan tukang cateringnya sih, karena tukang cateringnya baru datang tuh ternyata. Isma lagi pegang makanan cateringnya juga kan. Bingung tuh, apa maksudnya nih ngirim bangke gagak begini? Apa ada yang nggak suka sama keluarganya Bu Nia sama Pak Jaka? Isma nanya kan, ini mau dilaporin lagi ke Bu Nia bu? Kata ibunya, udahlah nggak usah, takutnya nanti jadi kepikiran. Soalnya kan di sana pasti lagi merayakan lebaran. Nah pas maghrib nih, waktu mau beres-beres sampah, jadi sampah-sampah di dalam tuh dikumpulin buat dibuang ke tempat sampah yang ada di luar, buat nanti diangkutin tuh sama tukang sampah. Nah ibu heran loh, kok bangkai burung gagaknya nggak ada, padahal kan tadi dilempar ke tempat sampah yang di dapur tuh. Pas mau diberesin, hilang itu nggak ada. Sampai nanya dia ke Isma, kamu udah buang duluan? Ya Isma bilang, enggak, aku belum beres-beres sampah. Nah dari situ mereka merasa ada aneh tuh. Si ibu tuh masih mikir, kemana itu bangkai burungnya? Nah pas mau tidur, ibu sama Isma nih bener-bener mastiin, ngecek sampai 2 kali tuh seluruh pintu sama jendela, kekunci. Ini udah yakin ya kekunci semua ya. Habis itu baru mereka masuk kamar. Tapi entah kenapa sih ibu perasaannya tuh kayak nggak enak, gengs. Hawanya kayak berbeda malam itu seperti malam yang kemarin. Tapi Isma yang udah ngantuk menganggap ibunya mungkin masih kepikiran aja tuh sama bangkai gagak yang hilang. Kemana tuh hilangnya? Jadinya kayak ada paranoid, mikirnya macam-macam gitu. Sedangkan Isma ya udahlah, aku mau tidur aja. Dan ibu juga ujung-ujungnya kira tidur sih. Tapi pas tengah malam si Isma kebangun. Dia ngerasa kayak pengen pipis aja. Jadinya ya dia keluar kamar untuk ke kamar mandi yang ada di belakang dekat kamar ART-nya sama dekat tempat cuci jemur gitu lah. Dan ternyata di luar juga kondisinya lagi hujan. Udah nih dia ke kamar mandi, dan pas keluar dia kayak denger suara-suara di sekitaran ruang keluarga, gengs. Tapi waktu Isma ngecek, nggak ada siapa-siapa tuh, kondisinya juga gelap. Namun jendela-jendela pada kebuka. Lah, Isma kaget. Kok kebuka lagi? Dia lari ke depan, bener aja. Pintu depan juga kebuka. Cuma dia nggak berani ngecek keluar, apalagi hujan-hujan. Isma langsung lari ke kamar tuh bangunin ibunya. Sambil panik gitu kan, malam-malam, bu, itu pintu sama jendela pada kebuka, takut ada maling atau gimana. Ya mereka cewek berdua bisa apa? Akhirnya mereka ngambil sapu sama pel tuh masing-masing, pelan-pelan ngedap-ngedap ke bagian depan rumah. Mereka jalan ke depan pintu yang kebuka tadi dan ngecek keluar. Dan di depan terlihat ada sosok pocong, gengs. Ada sekitar 5 apa 6 gitu ya, berdiri di deket pagar, hujan-hujan. Dia langsung loncat Isma sama ibu ngeliat begituan. Banyak itu putih-putih berdiri. Ya buru-buru mereka tutup pintu sama jendela dan langsung muncul-muncul semuanya tuh. Mereka lari ke dalam dan langsung ngecek keadaannya kakek tuh di kamar. Pas buka pintu, di dalam kamar ada 2 pocong, guys, di kanan sama kiri kakeknya tuh di samping kasur. Dan si kakek juga udah bengkak-bengkak kayak ketakutan gitu, kayak minta tolong. Isma teriak sampai megangin ibunya. Ibunya yang ketakutan juga kayak bingung, dia ngeliat ada sapu lidi langsung diambil dan dikibas tuh, disambit tuh ke 2 pocong itu. Seketika itu juga si pocongnya kayak langsung nguap kayak jadi asap. Ibunya teriak kayak dari astagfirullahaladzim, Allah Akbar, semua disebut. Mereka bertiga ngumpul tuh di dalam kamar kakek. Kakek masih gemeteran kan dipegang sama ibu tuh. Mereka juga bingung harus gimana nih. Ya Isma sama ibu kan nggak bisa kabur dan ninggalin kakek sendiri ya. Apalagi di luar juga keadaannya hujan. Kalau bawa kakek pakai kursi roda ya bakal basah kehujanan. Nah tahu-tahu di situ kan ada jendela yang posisinya kebuka juga, gengs. Ada sosok cewek, matanya gede banget, rambutnya kusut dan dadanya nggak pakai baju sampai tulang-tulangnya kelihatan gitu, gengs, kayak kulit nempel di tulang gitu, kurus banget. Kulitnya juga keriput, serem. Posisi jendelanya kan walaupun kebuka ada tralisnya. Nah sosok itu kayak megangin tralis itu gini, geng. Dan dilihat kuku-kukunya tuh tajam sampai nempelin mukanya. Sama ibu dilempar sapu lidi tuh ke jendela. Pulah, tapi nggak mempan, sosok itu masih begini. Akhirnya ibu berdoa tuh, baca ayat kursi kenceng. Dan sosok itu kayak tambah melotot, kayak marah gitu, habis itu hilang. Ibu langsung nyuruh Isma buat tutup jendelanya. Isma ya ragu-ragu ya, takut sosok itu muncul lagi atau gimana, jadi kayak maju mundur, tutup nggak. Tapi dilihat kayaknya udah nggak ada, emang udah pergi. Jadi dia langsung mau nutup jendelanya. Nah jendelanya itu kan bukaannya model 2 begini, yang bukannya juga keluar. Jadi kalau mau nutup, tangannya otomatis harus keluar nih buat
ngambil jendelanya gitu loh. Nah, pas Isma ngeluarin tangan, tahu-tahu dari bawah nih, ada tangan sosok tadi tuh langsung genggam tangannya Isma. Ya Isma teriak dan langsung kayak maksa masukin tangannya lagi, dia nggak sempat nutup jendelanya. Lagi-lagi ibunya baca ayat kursi itu dan mendekat ke jendela sampai sosok itu hilang, dan baru si ibunya akhirnya nutup jendela. Di situ Isma ngelihat bekas yang tadi dipegang tuh kayak ada jeplakan gitu, kayak merah, semacam kayak kebakar gitu, gengs. Rasanya sih nggak ada rasa sakit, cuma jeplak aja gitu. Mereka ketakutan banget tuh di dalam kamar. Dan tiba-tiba si kakek Bahar kayak melotot, mulutnya terus kebuka. Loh, kakek kenapa? Matanya juga udah kayak putih semua. Jadi kayak tidurnya di kasur tapi kayak sampai bengkok gitu loh badannya. Ibu langsung bilang, Isma kamu tunggu di sini jagain kakek ya. Ibu mau keluar nyari bantuan. Ya, si Isma kan kayak bingung gitu loh. Di satu sisi dia takut ya ditinggal ibunya, tapi dia juga nggak bisa ninggalin kakek yang keadaannya lagi begitu. Akhirnya ibu keluar. Dan dari dalam kamar si Isma dengar tuh ibunya teriak-teriak kayak Allahu Akbar di luar gitu loh. Ya Isma kan kebingungan, dia di kamar harus ngapain nih. Dilihat pintu kamarnya tuh kebuka, bekas tadi ibunya keluar habisnya. Dan terdengar kayak ada suara kain diseret itu kayak seret. Cuman Isma belum ngeliat apa-apa, cuma dengar suara itu. Ya karena takut tahu-tahu ada yang nongol ya, sama dia langsung ditutup tuh pintunya, dikunci. Kondisi kakek masih seperti itu, gengs. Ya Isma sendiri soalnya nggak pinter ngaji. Ya palingan bacaan doa yang dia tahu cuma apa bacaan-bacaan sholat, cuma Al-Fatihah, Ad-Duha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, yang gitu-gitu doang, surat-surat pendek. Jadi dia baca-baca itu semua sambil zikir. Sementara di luar hujan tambah deras dan petirnya bikin kaget katanya. Nggak lama ada yang ngetok pintu tuh. Jadi kira Isma ibunya udah balik kan. Isma bilang dari dalam, Bu, tapi nggak ada jawaban, cuma diketok-ketok lagi. Ya ditanya lagi sama Isma, Ibu nggak dijawab, gengs. Makanya Isma nggak mau bukain pintu dong. Dia diam aja tuh dari balik pintu kan, ketakutan dia siapa yang ngetok. Namun akhirnya berhenti tuh ketokannya. Tapi tiba-tiba terdengar suara ibunya tuh dari balik pintu. Dok, bukan dok. Oh ibu, ya kenapa nggak ngomong dari tadi gitu kan, kata si Isma. Sama Isma udah mau dibuka nih, tapi tahu-tahu ada yang gedor-gedor jendela. Dan pas dilihat, lah ibunya itu yang gedor-gedor. Ya Isma langsung nggak jadi buka pintunya karena ibunya itu di jendela. Jadi yang di balik pintu tuh siapa? Isma langsung lari ke jendela dan buka jendelanya kan, si ibu udah basah kuyup tuh hujan-hujanan. Dan ada beberapa orang juga tuh bapak-bapak. Yang ternyata si ibunya itu minta tolong ke bapak-bapak yang lagi pada main catur sekalian neduh tuh di warung kopi. Semuanya juga udah pada basah kuyup, dibilang kan kakek Bahar sekarat. Nah si ibu tuh bilang ke Isma, itu pintu depan kekunci, bukain. Jadi kata si ibunya, pintu depan dikunci. Lah maksudnya siapa yang ngunci? Dari tadi kan si Isma di dalam kamar. Nggak sampai ke depan-depan kan, dia cuma ngunci pintu kamar. Isma nangis-nangis tuh ketakutan, nggak mau keluar kamar. Dia bilang, udahlah dobrak aja. Ya bisa mau masuk lewat jendela nggak bisa juga ya, ada tralisnya. Ya mungkin ibunya waktu tahu pintu depan kekunci nggak mau dobrak, takut apa ya, itu kan bukan rumahnya. Nanti dimarahin atau gimana ya. Jadi dia balik lagi tuh gedor-gedor jendela. Dan dilihat di situ kondisi kakek udah kayak lemes banget, udah kayak macam orang sekaratul maut. Bapak-bapak yang pada ngeliat gitu dari jendela kan kondisinya kakek Bahar, langsung pada ngomong, udah dobrak aja di depan, dobrak aja gitu kan. Yaudah akhirnya mereka ke depan dan Isma emang dengar tuh suara pintu didobrak-dobrak. Sampai akhirnya pintu kamarnya diketok lagi dan ada suara ibunya yang kali ini panik kayak, no bukan dok. Jadi beda gengs, yang tadi itu kan kayak suaranya pelan gitu ya, kayak datar, dok bukan dok. Cuman yang kali ini kayak udah panik tuh, bukan dok. Ya karena yakin si itu ibunya ya, sama Risma dibukain tuh pintu kamarnya dan bener aja emang ibunya sama si bapak-bapak itu masuk tuh, ada 6 orang. Tadinya udah mau langsung digotong nih kakek Bahar nih. Tapi ada 2 orang yang ngeliat kondisinya kayak, wah ini lagi sakaratul maut, udah telat. Ditanya juga nih, kakek ini agamanya apa ya? Ya ibu sama Isma nggak tahu, orang mereka baru di situ. Dan di rumah itu nggak ada kelihatan apa, salib atau ada sejadah orang buat sholat atau dupa segala macam nggak ada. Jadi nggak tahu nih agamanya apa. Ya karena takut salah ya, jadi nggak ada yang berani buat apa semacam bacaan atau bisikin doa-doa di kupingnya si kakek. Akhirnya ditanya nih sama salah satu orang yang ada di sana, ini gimana, mau dibawa ke rumah sakit atau ya apa gitu loh, karena kondisinya udah begitu, udah sakaratul maut. Ya Isma pada saat itu mikirnya kalau kenapa-napa nggak dibawa ke rumah sakit, takutnya dia nanti sama ibu disalahin. Jadi dia bilang, udah bawa aja pak ke rumah sakit pak. Jujur memang Isma nggak bisa mikir jernih pada saat itu. Ya karena itu pas orang-orang udah pada siap nih mau gotongan bawa si kakek, tapi pas diangkat dari kasur tuh udah mau dikeluarkan dari kamar, kakek Bahar langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Sampai ada bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah meninggal. Dan pas dicek bener, kakek Bahar udah nggak ada. Ya akhirnya direbahin, ditidurin lagi di kasur. Tau-tau kayak ada asap yang keluar dari kolong kasur tuh. Dan tercium kayak ada bau gosong gitu, kayak ada yang kebakar. Apa ini? Pas dilihat ke bawah, ternyata ada bangkai burung gagak yang tadi siang, gengs. Tapi kali ini kondisinya udah kayak gosong, kayak habis kebakar sampai berasap. Jadi sampai kering gitu loh. Cuman nggak ada apinya sih. Orang-orang ngeliat itu langsung pada kaget, ketakutan. Sampai ada yang langsung pulang bilang, aduh, kalau kayak gini-gini saya nggak mau ikut-ikutan deh. Ibu sama Isma juga bingung ya. Akhirnya mereka langsung telepon Bunia atau mau ngabarin kan. Tapi di telepon Bunia nggak diangkat-angkat. Ya selain Bunia, mereka nggak tahu nomor telepon Pak Jaka juga, yang dikasih nomornya Bunia doang. Bapak-bapak di sana bilang, udah laporin dulu aja ke masjid. Tapi kemungkinannya baru bisa diurus mungkin nanti subuh. Apalagi keadaan juga lagi hujan deras gini kan soal di luar. Sementara tutupin selimut dulu aja sembari terus coba tuh ngabarin keluarganya. Dari situ semua bapak-bapak pergi tuh ninggalin rumah. Mendadak Isma sama ibu langsung ketakutan lagi loh. Pada pergi nih, mereka harus gimana? Akhirnya terus-terusan tuh coba nelfonin Bunia tuh, tetap nggak diangkat-angkat ya. Mungkin karena udah malam, udah pada tidur ya. Isma terus
merhatiin kan keadaan sekitar tuh. Ketakutan dia, trauma, atau ada nongol apa gimana. Dia juga sempat tuh bilang ke ibunya, Bu, kita nunggu di luar aja yuk, ke warung kopi atau kemana gitulah. Rumah dikunci aja gitu, toh kakek kan udah meninggal, jadi nggak perlu dijagain. Tapi si ibunya masih kepanikan tuh telepon Bunia. Sampai tahu-tahu si Isma mencium kayak ada bau gosong lagi, gengs. Dan terlihat kayak ada asap tebal yang turun tuh dari lantai 2 turun ke bawah. Bu, itu apa, Bu? Si Isma sambil narik-narik ibunya tuh lagi telepon. Asapnya lama-lama tebal banget, gengs. Dan kayak ada yang menyala-nyala merah gitu loh. Ternyata lantai 2 kebakaran. Yuk, bingung mereka kan. Akhirnya langsung keluar tuh ke warung kopi lagi. Tapi di sana udah nggak ada si bapak-bapak tadi tuh. Mungkin udah pada balik ke rumah. Yang ada cuma si penjaga warungnya aja. Akhirnya mereka yang bingung tuh mau minta tolong ke siapa. Sampai teriak-teriak tuh kebakaran gitu kan. Terus gedor-gedor rumah-rumah yang di sebelah-sebelahnya. Ya orang-orang otomatis pada keluar ya. Keadaannya masih hujan tapi udah nggak deras yang kayak pertama tadi. Kayak hujan biasa yang kayak hujan awet gitu loh. Dibilang kan itu rumah kebakaran tapi kakek Bahar masih di dalam. Ya pada rame-rame langsung pada nolongin ke dalam dan asap katanya udah tebal banget. Kebakarannya sih masih di lantai 2, gengs. Belum ke lantai 1, cuma udah gede. Asapnya udah ke seluruh ruangan. Si kakek buru-buru tuh digotong dan dibawa ke masjid tuh buat diamanin dulu. Yang mana sebenarnya masjidnya cukup jauh dari rumah, jadi lumayan tuh orang-orang pada jalan gotong, orang meninggal begitu ya, hujan-hujanan terus tuh. Kesian banget kakek Bahar, kata Isma. Dan para warga langsung nelfonin pemadam kebakaran. Untungnya karena kondisinya memang lagi hujan ya, jadi apinya nggak merembet keluar. Namun ya di dalam tuh masih gede. Barang-barang ibu sama Isma aja nggak sempat diaman, nggak sempat dibawa, masih ada di kamarnya mereka di ART. Udah pasrah aja lah, yaudahlah baju-baju ikhlasin. Udah nih si kakek akhirnya kan dibawa ke masjid diurus sama warga. 40 menit setelahnya pemadam kebakaran datang dan api berhasil dipadamkan. Yang mana apinya udah menjalar menuju tangga tuh. Dimana lantai 2 udah habis, tapi lantai 1 yang masih berbentuk, jadi sampai tangga doang. Baru jam 6 paginya akhirnya Bunia ngangkat teleponnya setelah dicoba terus tuh dibantu sama warga dan sekitarnya tuh teleponin tuh Bunia. Pas dikabarin ya kaget lah, dibilang dia bakal pulang secepatnya. Singkat cerita keluarga Bunia sama Pak Jaka sampai nih. Setelah jenazah kakek juga udah diurus sama warga ya, udah dimandiin segala macem. Ibu sama Isma akhirnya disalahin, kenapa bisa sampai begini kakek meninggal, rumah kebakaran. Ya Isma kan menceritakan apa yang dia tahu dan dia lihat ya, tapi nggak dipercaya, gengs. Namun kan sempat tuh ada bapak-bapak yang ngeliat juga ada bangke burung gagak yang berasap tuh di bawah kasurnya kakek. Cuma waktu dicari lagi itu bangke, nggak ada di rumah, gengs. Hilang. Lagi-lagi hilang. Dan kebakaran di lantai 2 itu katanya berasal dari konslet kamar mandi yang di lantai 2 tuh yang plafonnya jebol. Lah masalahnya menurut Isma itu lantai 2 nggak pernah ada yang dinyalain lampunya. Jangankan kamar mandi, semua lantai 2 tuh gelap. Nggak pernah dinyalain listriknya. Kok bisa sampai konslet? Pokoknya Isma sama ibu tuh sampai diancam, dituntut penjara segala macem karena dianggap lalai menjaga kakek, sampai ada dugaan pembunuhan juga, ditambah pengurusan properti yang bikin rumahnya Bunia sama Pak Jaka kebakaran. Pokoknya sampai ibu sama bapak tuh sakit, gengs. Ketakutan lah. Isma juga nggak tahu harus apa. Namun segala ancaman tersebut tuh akan dibatalkan sama Bunia dan Pak Jaka asalkan Isma sama ibu nih memberikan kesaksian bahwa kakek itu meninggal memang secara wajar, padahal mereka udah ngasih obat-obatan rutin, makanan juga baik, nggak telat, catering kan dijaga tuh nutrisinya. Dan kebakaran yang terjadi memang karena konsleting listrik yang normal. Pokoknya nggak boleh bilang kalau listrik di lantai 2 itu sebenarnya nggak nyala, adanya keanehan segala macam. Pokoknya dibuat cerita yang seolah-olah benar kejadian kayak wajar aja. Dan hal itu semua harus diutarakan dalam wawancara klaim ke pihak asuransi. Dimana ternyata Pak Jaka ini telah mengasuransikan rumah tersebut dan asuransi jiwa ke kakeknya itu, gengs. Ya karena takut dengan ancaman penjara segala macam ya, akhirnya ibu sama Isma tuh menuruti semua skrip sama kata-kata yang memang sudah disiapkan tuh sama Bunia dan Pak Jaka. Habis itu ya udah, mereka terbebas. Namun gaji mereka pun nggak dibayarkan karena kan dianggapnya mereka sudah merugikan. Waktu itu Isma nggak ngerti apa yang terjadi. Apalagi bapak sama ibunya yang mikir, ya udahlah nurut-nurut aja, namanya ini orang kaya kan punya kuasa, kalau macam-macam takutnya bakal dipenjara. Namun setelah berjalannya waktu, Isma juga akhirnya kan mencari kerja tetap. Dia tuh sempat katanya kerja jadi sales kosmetik, terus kerja di toko juga jadi SPG, macam-macam lah. Nah saat dia menceritakan kejadian ini ke banyak orang, banyak yang menduga kalau Pak Jaka sama Bunia itu sengaja membuat kakek Bahar meninggal dan membuat rumahnya juga kebakar biar dapat asuransi double. Nah, biar tidak dicurigai, caranya dengan hal-hal goib. Karena kalau dengan diracun atau hal-hal biasa, terus nanti ketahuan ya, uang asuransinya bisa hangus. Nanti malah mereka bisa dipenjara. Makanya ibu sama Isma pada saat itu lagi sial aja dijadikan semacam kambing hitam yang seolah-olah nih ada yang jaga kakek kok di rumah. Dan kesalahan juga dilimpahkan ke mereka. Karena ujung-ujungnya terbukti memang uang asuransinya katanya sih cair. Ditambah lagi waktu pas masa-masa si ibu sama Isma lagi diancam nih mau dimasukin penjara, para bapak-bapak yang sempat melihat
ngelihat ada Gagak di bawah kasur tuh, kan kayak belain, bener kok kita juga ngelihat. Mungkin memang ada yang ngirim guna-guna atau gimana gitu loh. Cuma mereka pada saat itu memang tidak menuduh Pak Jaka sama Bu Nia sih. Tapi si bapak-bapak ini malah dimarahin sama Bu Nia, dibilang, jangan nyebar rumor bohong ya, jangan bilang yang enggak. Pokoknya malah disemprot, gengs. Padahal kan niat mereka ya mau bantu ya, dan bener-bener ngelihat masalahnya itu yang masalah bangke Gagak. Di situ jadinya orang-orang pada curiga sama Pak Jaka dan Bu Nia. Karena kabarnya lagi pada saat itu toko souvenir mereka itu memang lagi bangkrut, denger-denger. Dan ART-ART yang kerja di sana itu bukan sekedar pulang kampung, gengs, melainkan memang diberhentikan. Karena beberapa ART di situ kan sempat ada yang curhat-curhat ke ART tetangga-tetangga sebelah gitu, katanya ya dipecat. Jadi pada saat itu diduga mereka sebenarnya lagi kesulitan keuangan. Yaitu guys, cerita dari Isma, sebenarnya kebenaran akan pendapat-pendapatan atau dugaan orang mengenai Pak Jaka dan Bu Nia juga nggak tahu ya, benar atau tidaknya. Namun yang jelas, si Isma ini memang diancam, apa yang dia alami pada saat itu tidak boleh diceritakan sama sekali ke orang asuransi waktu wawancara. Isma juga nggak ngerti kenapa. Karena ancaman dari Bu Nia mau memenjarakan Isma sama ibunya tentunya membuat dia ketakutan dan mematuhi seluruh suruhan dari Bu Nia. Yang jelas kejadian itu menjadi apa ya, lebaran yang paling menakutkan baginya. Ya lebaran-lebaran sebelumnya itu kan tidak pernah semenyenangkan itu juga ya buat keluarganya si Isma. Apalagi lebaran pada saat di rumah Pak Jaka dan Bu Nia yang berujung malah ketakutan. Namun untungnya sekarang katanya keadaan udah mulai membaik. Walaupun bapak udah nggak kerja di sawah karena ya memang udah nggak kuat faktor umur, tapi ibu masih menerima tuh cuci gosok gitu setrikanya tapi di rumah. Jadi dia nggak ke rumah orang-orang tapi kerjanya di rumah sendiri. Katanya kalau nggak kerja malah sakit, bingung tuh kayak bapak nggak ngapa-ngapain kalau tiduran terus, kata ibu gitu. Sedangkan Isma yang sudah menikah ini sedikit-sedikit bisa membantu perekonomian, ngirim uang tuh ke bapak dan ibunya. Dia minta doanya aja supaya rezekinya bisa selalu lancar dan yang penting halal. Isma merasa karena kejadian yang di rumah Pak Jaka itu, yang dia pikir tuh ada suatu kejanggalan yang sangat aneh. Isma benar-benar tidak mau menerima uang yang haram lah sebesar apapun itu. Apalagi kalau benar Bu Nia sama Pak Jaka nih sampai menghabisi kakak Bahar untuk uang warisan dan uang asuransi juga. Keluarga sendiri, bapak sendiri. Ya pokoknya buat Isma semoga rezekinya selalu lancar ya, amin amin robbal amin. Terima kasih banyak atas kiriman ceritanya. Dan terima kasih semua buat para majikan yang selalu nontonin. Kalau mau kirim cerita bisa kirim ke email ini. Semoga lebaran tahun ini kalian semua apa ya bisa berbahagia setidaknya sebentar gitu kan karena nonton teman cerita. Ya udah, karena besok hari Senin udah mulai lagi beraktivitas seperti biasa. Semoga yang dari kampung balik ke kota lagi segala macam ya lancar-lancar semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.